audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Bab 9. Masih ingin lagi? Inilah beberapa hal yang harus dilakukan. Banyak orang mungkin tidak puas dengan 10 langkah saya. Mereka melihatnya lebih sebagai filosofi daripada tindakan. Saya pikir memahami filosofi sama pentingnya dengan tindakan. Ada banyak orang yang ingin berbuat daripada berpikir, dan ada orang yang berpikir tapi tidak berbuat. Saya bisa berkata bahwa saya adalah keduanya. Saya menyukai gagasan baru, dan saya menyukai tindakan. Jadi, bagi Anda yang menginginkan daftar apa yang harus dilakukan, untuk mulai, saya akan berbagi beberapa hal yang saya lakukan secara singkat. Berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Dengan kata lain, beristirahatlah dan evaluasilah apa yang berhasil serta apa yang tidak berhasil. Definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Berhentilah melakukan apa yang tidak berhasil dan carilah hal baru. Carilah gagasan baru. Untuk gagasan investasi baru, saya pergi ke toko buku dan mencari buku-buku tentang topik yang berbeda serta unik. Saya menyebutnya formula. Saya membeli buku-buku praktis tentang formula yang sama sekali tidak saya ketahui. Sebagai contoh, di toko buku saya menemukan buku The 16% Solution karya Joel Moskowitz. Saya membeli buku itu dan membacanya. Lalu, Kamis berikutnya, saya melakukan persis yang dikatakan oleh buku itu. Sebagian besar orang tidak mengambil tindakan, atau mereka membiarkan orang lain membujuk mereka keluar dari formula baru apapun yang mereka pelajari. Tetangga saya memberitahu saya mengapa 16% tidak akan berhasil. Saya tidak mendengarkannya karena dia tidak pernah melakukannya. Temukan seseorang yang sudah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ajak mereka makan siang serta minta tips dan trik dari mereka. Untuk sertifikat tax lien dengan imbal hasil 16%, saya pergi ke kantor pajak daerah dan menemui pegawai pemerintah yang bekerja di sana. Saya mendapati bahwa dia juga berinvestasi di tax lien. Saya segera mengundangnya makan siang. Dia sangat antusias memberitahu saya segala sesuatu yang dia ketahui dan bagaimana dia melakukannya. Usai makan, dia menghabiskan waktu sampai sore untuk menunjukkan segalanya kepada saya. Hari berikutnya, dengan bantuannya, saya menemukan 2 properti yang bagus dan telah menghasilkan bunga sebesar 16% sejak saat itu. Butuh 1 hari untuk membaca buku, 1 hari untuk bertindak, 1 jam untuk makan siang, dan 1 hari untuk memperoleh 2 transaksi besar. Ikut kursus, baca, dan hadiri seminar. Saya mencari kursus baru dan menarik di koran serta internet. Banyak di antaranya gratis atau tidak mahal. Saya juga menghadiri dan membayar seminar yang mahal mengenai apa yang ingin saya pelajari. Saya kaya dan bebas dari kebutuhan akan pekerjaan semata karena kursus yang saya ikuti.
Saya mempunyai teman yang tidak mengikuti kursus-kursus itu dan memberitahu saya bahwa saya membuang-buang uang, tapi masih melakukan pekerjaan yang sama. Buatlah banyak penawaran. Ketika menginginkan sebuah properti, saya melihat-lihat banyak properti dan biasanya menulis penawaran. Kalau Anda tidak tahu seperti apa penawaran yang tepat itu, begitu juga saya. Itu tugas agen real estate. Merekalah yang membuat penawaran itu. Saya melakukan sesedikit mungkin pekerjaan. Seorang teman meminta saya menunjukkan cara membeli apartemen. Jadi, pada suatu hari Sabtu, saya, dia, dan agennya melihat-lihat 6 apartemen. 4 sangat jelek, tapi yang 2 bagus. Saya menyuruhnya menulis penawaran untuk keenamnya, menawar separuh dari yang diminta si pemilik. Dia dan agennya hampir terkena serangan jantung. Menurut mereka, itu kasar dan akan menyinggung si penjual. Tapi menurut saya, si agen tidak mau berusaha. Mereka pun tidak melakukan apa-apa dan terus mencari transaksi yang lebih baik. Penawaran tidak pernah dibuat, dan orang itu masih mencari transaksi yang tepat sampai dengan harga yang tepat. Anda tidak tahu harga yang tepat sampai ada pihak kedua yang mau bertransaksi. Kebanyakan penjual memasang harga terlalu tinggi. Jarang seseorang penjual memasang harga di bawah harga yang sesungguhnya. Hikmah dari kisah itu, buatlah penawaran. Orang yang bukan investor tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berusaha menjual sesuatu. Selama berbulan-bulan, ada properti yang ingin saya jual. Berapapun tawarannya akan saya terima. Mereka bisa saja menawari saya 10 ekor ternak dan saya akan merasa senang. Bukan karena penawaran itu, tapi semata karena ada orang yang tertarik. Saya akan memberikan penawaran balasan, mungkin berupa peternakan. Namun begitulah cara kerja permainannya. Permainan membeli dan menjual itu menyenangkan. Ingatlah itu selalu. Hal itu menyenangkan dan hanya sebuah permainan. Buatlah penawaran. Seseorang mungkin mengatakan iya. Saya selalu membuat penawaran dengan kalimat-kalimat yang membebaskan saya dari tanggung jawab. Dalam properti, saya membuat penawaran dengan kata-kata tunduk pada persetujuan partner bisnis. Saya tidak pernah menjelaskan secara spesifik siapa sang partner bisnis. Kebanyakan orang tidak tahu partner saya adalah kucing saya. Kalau mereka menerima penawaran itu dan saya tidak menginginkan transaksi tersebut, saya menelepon ke rumah dan bicara dengan kucing saya. Saya membuat pernyataan konyol ini untuk menggambarkan betapa mudahnya dan sederhananya permainan ini. Begitu banyak orang yang membuat segalanya terlalu sulit dan menganggapnya terlalu serius. Menemukan transaksi yang bagus. Bisnis yang tepat, orang yang tepat, investor yang tepat, atau apa saja itu sama seperti berkencan. Anda harus pergi ke pasar dan bicara kepada banyak orang, membuat banyak penawaran, menawar balik, bernegosiasi, menolak, dan menerima. Saya kenal para lajang yang duduk di rumah dan menunggu telepon berdering, tapi lebih baik pergi ke tempat umum, bahkan sekedar supermarket, mencari, menawar, menolak, menegosiasikan, dan menerima adalah bagian dari hampir segala sesuatu dalam hidup ini. Jogging, berjalan, atau berkendaralah di wilayah tertentu, sebulan sekali selama 10 menit. Saya menemukan beberapa investasi properti terbaik saya saat melakukannya. Saya berlari mengelilingi area tertentu selama setahun dan mencari perubahan. Agar ada keuntungan dalam suatu transaksi, harus ada 2 elemen, harga yang murah dan perubahan. Ada banyak harga murah, tapi perubahanlah yang mengubah harga yang murah menjadi peluang yang menguntungkan. Jadi,
Ketika berlari, saya berlari di wilayah yang mungkin akan menjadi tempat saya berinvestasi. Karena melakukannya secara berulanglah, saya memperhatikan perbedaan kecil. Saya memperhatikan papan penanda di depan properti yang sudah ada dalam waktu lama. Itu berarti si penjual mungkin lebih mudah menyetujui transaksi. Saya mengawasi truk pindahan masuk dan keluar. Saya berhenti dan bicara dengan sang sopir. Saya bicara dengan pengantar surat. Sungguh mengagumkan betapa banyak informasi yang mereka peroleh mengenai suatu area. Saya menemukan area yang buruk, terutama area yang beritanya membuat semua orang ketakutan dan pindah dari situ. Beberapa kali setahun, saya berkendara ke sana, menantikan tanda-tanda sesuatu berubah menjadi lebih baik. Saya bicara dengan para pedagang eceran, terutama pedagang baru, dan mengetahui kenapa mereka pindah ke situ. Hanya butuh beberapa menit sebulan, dan saya melakukannya sambil melakukan hal yang lain, seperti berolahraga atau pergi ke toko. Carilah harga murah di semua pasar. Konsumen akan selalu miskin. Ketika supermarket mengadakan obral, misalnya tisu toilet, konsumen berdatangan dan stok pun habis. Namun, ketika pasar perumahan atau saham mengadakan obral, seringkali disebut kehancuran atau koreksi. Konsumen yang sama kerap berlari meninggalkannya. Ketika supermarket menaikkan harga, konsumen berbelanja di tempat lain. Namun, ketika pasar perumahan atau saham menaikkan harga, konsumen yang sama seringkali bergegas membeli. Ingat selalu, keuntungan diciptakan saat membeli, bukan menjual. Carilah di tempat yang tepat. Seorang tetangga membeli kondominium seharga $100.000. Saya membeli kondo yang sama di dekatnya seharga $50.000. Dia berkata dia menunggu harga naik. Saya berkata kepadanya bahwa keuntungan dibuat ketika Anda membeli, bukan ketika Anda menjual. Dia berbelanja dengan broker properti yang tidak mempunyai properti sendiri. Saya berbelanja di lelang properti sitaan. Saya membayar $500 untuk mengikuti kursus tentang cara melakukannya. Tetangga saya beranggapan $500 untuk kursus investasi real estate itu terlalu mahal. Dia berkata tidak sanggup membayarnya dan tidak punya waktu untuk itu. Jadi, dia menunggu harga naik. Carilah orang yang ingin membeli lebih dulu. Setelah itu, cari orang yang ingin menjual. Seorang teman mencari sebidang tanah. Dia punya uang, tapi tidak punya waktu. Saya menemukan sebidang tanah yang luas, lebih luas dari yang ingin dibeli oleh teman saya. Mengikatnya dengan sebuah opsi, menelepon teman saya, dan dia berkata mau membeli sepetak. Saya pun menjual petak itu kepadanya, lalu membeli tanah tersebut. Sisa tanah itu menjadi milik saya secara gratis. Hikmah dari kisah ini, belilah pie dan potonglah menjadi beberapa bagian. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang sanggup mereka beli, jadi mereka terlihat terlalu kecil. Mereka hanya membeli sepotong pie, jadi akhirnya mereka membayar lebih banyak untuk bagian yang lebih kecil. Para pemikir yang kerdil tidak mendapat keuntungan besar. Kalau ingin makin kaya, berpikirlah besar. Berpikir besar. Pedagang eceran suka memberikan diskon jumlah, semata karena kebanyakan orang bisnis menyukai pemboros. Jadi, bahkan kalau Anda kecil, Anda selalu bisa berpikir besar. Ketika perusahaan saya bermain di pasar komputer, saya menghubungi beberapa teman dan bertanya apakah mereka juga siap untuk membeli. Kami lalu pergi ke dealer yang berbeda dan menegosiasikan transaksi besar karena kami ingin membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Saya melakukan hal yang sama untuk saham. Orang kecil tetap kecil karena mereka berpikir kecil.
bertindak sendiri, atau sama sekali tidak mengambil tindakan. Belajar dari sejarah. Semua perusahaan besar di bursa saham berawal sebagai perusahaan kecil. Colonel Sanders tidak kaya sampai setelah dia kehilangan segala sesuatunya pada usia 60-an. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia sebelum berusia 30 tahun. Tindakan selalu mengalahkan ketiadaan tindakan. Itu hanya sejumlah kecil hal yang telah dan terus saya lakukan untuk mengenali peluang. Kata-kata pentingnya, telah lakukan dan lakukan. Seperti diulangi berkali-kali di buku ini, Anda harus mengambil tindakan sebelum bisa menerima ganjaran keuangan. Bertindaklah sekarang. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.